Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum pijit industri kami. Dengan anggota kelompok, yang pertama itu ada Abdul Rahman, Galih Wicaksana, Najwa Nugraini, Westin Dewanti, dan Raihan Iren. Untuk slide yang pertama, itu ada tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya itu ada 4. Yang pertama itu penentuan titik sampling pengukuran intensitas pencahayaan, kebisingan, dan ISBB. Yang kedua, pengukuran intensitas umum menggunakan alat luxmeter, sound level meter, dan Questem. Yang ketiga, analisis data hasil pengukuran pencahayaan, kebisingan, dan ISBB. Yang keempat, membandingkan hasil pengukuran yang didapat dengan standar yang berlaku. Untuk slide berikutnya, yaitu latar belakang, akan dibacakan oleh teman saya, Rahman. Untuk Rahman, dipersilakan. Selanjutnya itu di latar belakang di dalam kurikulum 2019 mata kuliah izin industri diperkenalkan sebagai dasar mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Salah satu bahan kajian pada mata kuliah ini adalah identifikasi faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Contoh faktor bahaya fisik adalah pencahayaan, kebisingan, dan ISBB. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami penentuan titik sampling, cara pengukuran intensitas cahaya, kebisingan, dan suhu, sekaligus analisis data untuk dan membandingkan dengan peraturan atau standar yang berlaku. Untuk yang pertama itu ada pencahayaan. Pencahayaan ini adalah salah satu faktor ruang penting di tempat kerja. Salah satu ukuran kuantitas cahaya di tempat kerja adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tidak sesuai, bisa itu kekurangan atau berlebih, dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan kecelakaan kerja. Selanjutnya kebisingan. Kebisingan itu salah satu masalah kesehatan lingkungan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. Risiko yang timbul akibat kebisingan dengan tingkat tekanan bunyi di atas nilai ambang batas pendengaran mampu merusak pendengaran atau gangguan pendengaran. Selain itu, kebisingan juga dapat mengganggu percakapan sehingga akan mempengaruhi komunikasi yang sedang berlangsung. Yang terakhir itu iklim kerja. Iklim kerja sangat mempengaruhi kinerja dan kesehatan tenaga kerja, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Pentingnya standar dalam pengukuran dan evaluasi iklim kerja ini tidak hanya berkaitan dengan kinerja, tapi juga keselamatan kerja. Proses pengukuran ini melibatkan alat, prinsip, prosedur, penentuan lokasi pengukuran, dan evaluasi hasil. Ada teknisi yang berkualifikasi yang harus melakukan pengukuran ini. Untuk slide selanjutnya, itu ada penentuan titik yang akan dibacakan oleh Galih. Untuk Galih, dipersilahkan. Dalam penentuan titik pencahayaan, yaitu pertama menyiapkan denah lokasi dan ukur luas lokasi. Kemudian yang kedua dibuat perencanaan titik. Yang ketiga, titik pengukuran merupakan titik temu antara dua garis diagonal. Yang keempat, buatlah titik-titik pengukuran pada denah ruangan untuk merencanakan pengukuran. Kemudian penentuan titik kebisingan. 1. Posisikan alat sound level meter setinggi posisi telinga manusia pada area lokasi kerja. Yang kedua, titik sampling pengujian 1 titik 2 kali pada jam berbeda dalam satu lokasi ruangan. Kemudian dalam penentuan titik ISBB, yang pertama yaitu titik sampling pengujian 2 titik dengan tanpa pengulangan. Yang kedua, titik 1 berada dekat dengan meja dosen. Yang ketiga, titik 2 berada dekat dengan meja mahasiswa. Kemudian ada cara pengukuran yang akan dibacakan oleh Westin. Dalam pengukuran intensitas kebisingan, yang pertama itu menghidupkan alat ukur intensitas kebisingan, sound level meter, kemudian memeriksa kondisi power dan baterai apakah dalam kondisi yang baik, kemudian melakukan penyesuaian pembuatan waktu respon alat ukur dengan karakteristik sumber bunyi yang direncanakan akan diukur. Selanjutnya, memosisikan mikrofon alat ukur dan menyesuaikan karakteristik mikrofon terhadap sumber bunyi mikrofon tegak lurus dengan sumber bunyi atau 70 derajat sampai 80 derajat dari sumber bunyi. Kemudian memilih tingkat tekanan bunyi SPL atau tingkat tekanan bunyi sinambung setara disesuaikan dengan tujuan pengukuran. Kemudian mencatat hasil pengukuran intensitas kebisingan dilakukan pada lembar data sampling. Data sampling setidaknya harus memuat lokasi pengukuran lengkap dengan alamat, tanggal dan waktu sampling, titik pengukuran, rentang waktu pengukuran, tipe alat, tipe kalibrator dan kalibrasi terakhir, hasil pengukuran, dan penanggung jawab pengukuran. Kemudian, pengukuran intensitas pencahayaan dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama itu menyalakan luxmeter, kemudian mematikan rentang skala pengukuran pada luxmeter sesuai dengan intensitas pencahayaan yang diukur, kemudian membuka penutup sensor, kemudian melakukan pengecekan antara pastikan pembacaan yang muncul di layar menunjukkan angka 0 saat sensor ditutup rapat. Kemudian membawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan, baik untuk mengukur intensitas pencahayaan umum atau pencahayaan setempat. Selanjutnya, melakukan pengukuran dengan ketinggian sensor alat 0,8 meter dari lantai untuk pengukuran intensitas pencahayaan umum. Selanjutnya, membaca hasil pengukuran pada layar setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Selanjutnya, melakukan pengukuran pada titik yang sama dengan pengulangan 3 kali. Selanjutnya, mencatat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan untuk intensitas pencahayaan umum dan untuk intensitas pencahayaan setempat. Kemudian, mematikan luxmeter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas pencahayaan. Kemudian ada pengukuran iklim kerja. Meletakkan alat pengukur iklim kerja pada titik pengukuran dengan mengatur ketinggian sensor alat sesuai dengan posisi kerja mayoritas pekerja, yaitu untuk posisi berdiri sekitar 1 meter dan posisi duduk sekitar 0,6 meter. Menghidupkan alat ukur dengan menekan tombol on dan biarkan selama 10 menit untuk penyesuaian terhadap suhu lingkungan kerja. Memulai pengukuran iklim kerja dengan mengaktifkan perekaman selama 30 menit. Untuk cara manual tanpa mengaktifkan perekaman, maka pembacaan hasil pengukuran dilakukan setiap 5 menit selama 30 menit. Untuk lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh matahari langsung, maka pengukuran dilakukan maksimal sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan sore. Atau pengukuran dilakukan pada kondisi iklim kerja paling dirasa panas oleh pekerja. Kemudian, menonaktifkan fungsi perekaman. Apabila akan dilakukan pengukuran pada titik berikutnya, apabila diperlukan, maka ulangi mulai dari langkah kedua. Yang terakhir, lakukan unggah data apabila pengukuran telah selesai. Untuk slide terakhir, itu ada hasil praktikum yang akan dibacakan oleh teman saya, Rere. Untuk Rere, dipersilahkan. Yang terakhir yaitu hasil praktikum. Yang pertama, hasil pengukuran pencahayaan. Hasil pengukuran pencahayaan pada ruang kelas 3.4 berkisar antara 231,3 lux sampai 288,3 lux. Hal ini menunjukkan bahwa pencahayaan pada ruang kelas 3.4 berada di atas nilai ambang batas pencahayaan yang diizinkan untuk melakukan pekerjaan, yaitu 200 lux. Berikutnya, hasil pengukuran kebisingan. Hasil pengukuran kebisingan pada ruang kelas 3.4 berkisar antara 53,3 dBA sampai 67,9 dBA. Tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas pada ruang kelas 3.4 tidak melebihi nilai ambang batas kebisingan. Selanjutnya yaitu iklim kerja atau ISBB pada ruang kelas 3.4 berkisar antara 24,1 derajat Celcius sampai 27,6 derajat Celcius dengan rata-rata iklim kerja 26,8 derajat Celcius. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, nilai ambang batas untuk beban kerja sedang dengan tenaga kerja yang bekerja sebesar 75% sampai 100% dan istirahat sebesar 25% setiap jam kerjanya adalah 28 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.